Om Swastiastu, Om Abiginam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Selamat pagi anak-anak kelas 8A sampai kelas 8F. Bertemu lagi dengan Ibu. Sekarang kita akan membahas materi mengenai Atman. Sudah, yang kita bahas pertama di bab 1 yaitu Atman sebagai sumber hidup dari segala makhluk hidup. Di layar sudah Ibu perlihatkan yang akan kita bahas pada materi Atman. Yang pertama, Atman sebagai sumber hidup. Yang kedua, itu sifat-sifat Atman. Yang ketiga, sloka-sloka terkait Atman. Yang keempat, upaya mengenal Atman sebagai sumber hidup dari segala makhluk hidup. Nah, di sini di layar kalian, ini adalah isi dari buku paket. Karena kalian belum mendapat buku paket, jadi Ibu kutipkan sedikit di halaman pertama, yaitu Atman sebagai sumber hidup dari segala makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup memiliki sumber hidup yang diperoleh dari Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi meresap ada di mana-mana, tidak berubah, yang disebut dengan Wiyapi Wiyapaka Nirwikara. Sang Hyang Widi ada di mana-mana, beliau mampu menghidupi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, di kelas 7, bagi kelas 8B sampai kelas 8F, Ibu sudah membahas Pancasrada. Yang kita bahas di bagian Pancasrada itu yaitu yang pertama Brahman. Kita sudah membahas mengenai manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa, yaitu Dewa Betara Awatara. Yang pertama, bagian dari Pancasrada yang pertama sudah kita bahas. Yang kedua atau sekarang kita akan membahas mengenai bagian Pancasrada yang kedua, yaitu Atman. Atman itu percikan-percikan kecil dari ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, Ibu sudah ketik di sini, tinggal kalian baca. Dalam ajaran agama Hindu, Atman adalah sumber hidup dari segala makhluk hidup. Atman juga diartikan sebagai percikan-percikan terkecil dari Parama Atman. Atman juga diartikan sebagai sinar suci dari Brahman. Ingat, percikan-percikan terkecil dari Parama Atman. Parama Atman itu sumber dari Atman. Atman bagian dari Parama Atman. Kalau ada pertanyaan nanti, sumber dari Atman disebut dengan Parama Atman. Parama Atman itu Brahman. Gitu. Tapi sumber dari Atman itu namanya Parama Atman, bukan Brahman. Ingat itu sering sekali muncul, Parama Atman. Setiap yang bernapas mempunyai Atman sehingga mereka hidup. Atman adalah hidupnya semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, Atman itu menghidupi segala makhluk hidup, manusia, hewan atau binatang, dan tumbuhan. Nah, Atman yang menghidupi setiap makhluk hidup memiliki nama yang berbeda-beda. Atman yang menghidupi badan manusia disebut dengan Jiwatman. Atman yang menghidupi binatang disebut dengan Janggama. Atman yang menghidupi tumbuh-tumbuhan disebut dengan Stawara atau Stawana. Nah, jadi Atman yang menghidupi semua makhluk hidup memiliki nama yang berbeda-beda. Ingat, yang ketiga ini sering sekali muncul pada soal, baik itu soal UTS atau ulangan umum. Tolong diingat, Atman itu sama, Atman satu dengan Atman yang lain itu sama, percikan kecil dari ide Sang Hyang Widiwasa. Yang membedakan itu ketika dia sudah menghidupi badan manusia, misalnya menghidupi ibu, dan menghidupi badan manusia lainnya, yang membedakan adalah karma wasananya. Perbuatan yang kita lakukan itu yang membedakan. Makanya nanti ada yang disebut dengan roh. Roh itu adalah badan astral yang membungkus Jiwatman yang sudah memiliki karma wasana. Tuh. Nanti kita di belakang bahas ya. Sudah, jadi Atman itu percikan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Sumber dari Atman itu disebut dengan Parama Atman. Atman yang menghidupi seluruh makhluk hidup memiliki nama yang berbeda-beda.
Atman yang menghidupi manusia disebut dengan jiwatman, yang menghidupi binatang disebut dengan janggama, yang menghidupi tumbuh-tumbuhan disebut dengan stawara atau stawana. Ingat itu. Yang mana penting, yang mana garis besar nanti tolong dicatat di catatannya. Sumber Atman disebut dengan Parama Atman, Ida Sang Yang Widiwasa. Ibu tekankan, Atman percikan kecil dari Ida Sang Yang Widiwasa atau Brahman. Berarti Atman itu bersumber dari Brahman. Tetapi nama sumber Atman adalah Parama Atman. Sudah? Tadi Atman menghidupi seluruh makhluk hidup. Manusia, binatang, tumbuhan. Sudah, itu dikelompokkan. Ada kelompok Eka Pramana, ada kelompok Dwi Pramana, ada kelompok Tri Pramana. Kita bahas dari kelompok Eka Pramana. Yang kita bahas kelompok Eka Pramana yaitu makhluk hidup yang hanya memiliki satu kekuatan dalam hidupnya, yaitu bayu. Makhluk hidup ini juga dikenal dengan nama stawara, yaitu hidup tidak berpindah-pindah karena tumbuhan itu tidak berpindah-pindah, termasuk dalam golongan stawara. Ada Trana, Lata, Taru, Gulma, Jangama. Tolong ini nanti dicatat di catatan kalian. Ini nanti garis besarnya. Ini sering muncul juga pada saat UTS atau UAS. Ya, biasanya soal-soal yang muncul itu tumbuhan yang menjalar yang di tanah atau di pohon disebut dengan seperti itu contohnya nanti. Tolong diingat. Ingat ya, Tri Pramana itu adalah 3 zat hidup. Kalau Eka Pramana hanya bayu. Bayu itu hanya memiliki kekuatan untuk tumbuh. Yang dimiliki hanya oleh tumbuhan kalau Eka Pramana. Sudah. Yang kedua, kita bahas kelompok Dwi Pramana. Dia memiliki 2. Kalau tadi tumbuhan itu hanya bayu. Makanya cara mengingat Tri Pramana, bayu, sabda, idep. Jangan dibalik-balik lagi. Yang pertama itu bayu, ingat. Bayu, sabda, idep. Sudah 3 ini. Oh, bayu dimiliki oleh yang Eka Pramana saja, tumbuhan. Dwi Pramana, jemak nomor 1 sama 2. Bayu dan sabda. Oh, kekuatan untuk tumbuh, sabda, suara. Apa ini yang memiliki Dwi Pramana? Yaitu binatang atau hewan. Oh, Tri Pramana yang memiliki ketiga, yaitu bayu, sabda, idep. Bayu, kekuatan untuk tumbuh, sabda, suara, idep itu pikiran. Yaitu yang memiliki Tri Pramana hanya manusia. Makanya di kelas 7 Ibu sudah bahas dalam kitab Sarasa Muscaya dikatakan menjadi manusia itu adalah hal yang sangat sempurna karena dilengkapi dengan idep. Bisa berpikir, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk kelompok Dwi Pramana yang tadi Ibu katakan yaitu kelompok binatang. Ini ada tergolong dalam binatang atau satwa yang disebut dengan Swedaya, ada Andaya, ada Jarayuda atau Jarayuja. Sudah, binatang bersel 1, binatang yang bertelur, binatang yang menyusui. Itu nanti tolong dicatat juga ya, karena ini garis besarnya. Nah, yang ketiga, kelompok Tri Pramana. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kelompok Tri Pramana itu adalah manusia karena dilengkapi dengan idep. Itu yang paling sempurna. Ingat, jika nanti ada pertanyaan, manusia dikatakan makhluk paling sempurna, itu termuat dalam kitab, jawabannya Sarasa Muscaya. Ingat. Memiliki bayu ini, bayu, sabda, dan idep. Kekuatan nafas, untuk tumbuh, sabda kekuatan suara, idep kekuatan pikiran. Di antara makhluk hidup yang hanya manusialah yang memiliki semua unsur ciptaan Tuhan secara lengkap, baik unsur terhalus sampai unsur paling kasar. Yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya adalah komposisi atau perimbangan unsur-unsur pembentuknya, serta karma wasana yang telah dibentuknya. Karma wasana itu, ingat di karma pala Ibu sudah bahas adalah sisa-sisa perbuatan.
Jadi roh satu dengan roh yang lain itu yang membedakan adalah karma wasananya. Tadi sudah Ibu bahas, roh itu ketika kita meninggal, Atman yang ada di dalam diri kita yang sudah menghidupi kita atau jiwatman karena ada di dalam badan manusia, ketika keluar dari badan kasar itu disebut dengan roh. Roh itu adalah badan kasar atau badan astral yang membungkus jiwatman orang yang telah meninggal, yang membawa karma wasananya masing-masing. Sudah, makanya setiap roh itu berbeda antara roh satu dengan roh lain karena dibedakan oleh karma wasana, sisa-sisa perbuatan. Kalau kita berbuat yang baik, otomatis kita membawa karma wasana yang baik. Kalau berbuat yang jahat, kita membawa karma wasana yang buruk juga. Sudah. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna diklasifikasikan menjadi 1. Naramarga. Naramarga itu manusia binatang atau narasima, makhluk hidup yang berbadan manusia berkepala singa. Dah, wamana manusia kerdil. Kenapa ini muncul? Ingat lagi di materi kelas 7 bab 2. Kita membahas bab 1 kita membahas mengenai Dewa Betara Awatara. Awatara Wisnu turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia itu memiliki wujud dari wujud binatang. Wujud binatang, wujud setengah manusia, setengah binatang, wujud wamana baru manusia sempurna. Ingat itu. Makanya yang pertama itu Matsya Awatara, yang kedua Kurma Awatara, yang ketiga Waraha Awatara, yang keempat ini Narasima, manusia berkepala singa, yang kelima Wamana. Banyak buku yang keliru di sini, ada yang menyatakan nomor 4 itu Wamana, seharusnya memang Narasima duluan baru Wamana, baru Parasurama, baru Rama Awatara, Krishna Awatara, Buddha Awatara, Kalki Awatara. Dah. Wamana manusia kerdil. Yang ketiga Jatma. Jatma manusia. Manusia yang lebih sempurna dari 2 tadi di atas. Kalau yang tadi di atas badan manusia kepala singa dan manusia kerdil. Kalau Jatma manusia yaitu manusia yang sempurna. Dan telah memiliki sifat mental beriman, terpelajar, berbudi luhur, cakap dan terampil, berkepribadian mandiri, dan mantap serta bertanggung jawab. Nah, itu manusia sempurna. Tipe manusia berdasarkan atas sifat dan jenis kelaminnya. Yang pertama itu manusia laki-laki yang disebut dengan purusa. Sudah, berjenis kelamin laki-laki, dominan bersifat laki-laki. Manusia perempuan atau pradana bersifat kewanitaan. Yang ketiga, manusia banci, yaitu berjenis kelamin laki-laki bersifat perempuan. Atau berjenis perempuan bersifat laki-laki. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari garba yang sama, yaitu Tuhan. Dalam Bhagavad Gita 14, sloka 4 disebutkan bahwa wujud apapun yang terlahir dari semua kandungan, oh Kunti Putra, ingat oh Kunti Putra, kalau Bhagavad Gita ini isi antara percakapan Krishna dengan Arjuna. Berarti kisah dari Mahabharata. Kunti Putra, Brahman yang Maha Esa adalah kandungan mereka dan aku adalah Bapa yang memberi benih. Nah, sudah dari kutipan Bhagavad Gita tadi dapat dikatakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah lahir dari perut yang sama, yaitu perut Tuhan atau Brahman. Dalam hal ini, Buana Agung dan Buana Alit adalah ciptaan dari unsur dan berasal dari Tuhan atau tunggal. Semua berasal dari unsur yang sama. Keduanya berada saling melengkapi, saling ketergantungan. Nah, kenapa di sini ada kata sama? Ingat, Buana Agung dan Buana Alit itu dibentuk oleh unsur kasar yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta,
Kalau sekarang kita membahas Atman, Atman menghidupi badan manusia, Ibu bahas sedikit mengenai pembentukan badan manusia. Nanti di semester 2 kita bahas mengenai Panca Mahabhuta. Kita bahas full mengenai Buana Agung nanti. Kalau sekarang kita bahas Buana Alit dulu. Sudah, di sini ada kata Purusa, ada kata Pradana. Sudah. Ada pertanyaan, karena kita membahas Atman. Dari kapan Atman itu mulai menghidupi badan manusia? Coba pikirkan dulu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dari kapan Atman itu menghidupi badan kita? Dari kapan Atman itu menghidupi badan manusia? Sudah terpikirkan? Kalau kita tatap muka, biasanya kalau Ibu kasih pertanyaan siswa seperti ini, seperti tadi Ibu kasih dari kapan sih Atman itu menghidupi badan kita? Nah, 1, ada yang menjawab sejak kita lahir. Sudah. Ada yang menjawab pada saat masih ibu hamil atau masih dalam kandungan. Sudah. Dari 2 jawaban tadi, sudah. Yang benar itu Atman menghidupi badan pada saat Purusa dan Pradana sudah mulai tercampur dalam rahim seorang ibu. Nah, sekarang Ibu jelaskan sedikit. Ida Sang Hyang Widiwasa menciptakan tumbuhan binatang atau bahan makanan yang kita makan yang diserap oleh tubuh dengan sad rasa, baik itu rasa manis, baik itu rasa asin, asam, pahit, pedas. Sudah? Apalagi satu? Asin, asam, pedas, manis, pahit, sepat. Dari 6 rasa itu, baik makanan atau minuman yang masuk ke dalam badan kita, sudah yang setengahnya akan menjadi tenaga sehingga kita bisa beraktivitas, yang setengahnya lagi akan menjadi kama. Kama itu ada 2 di dalam diri manusia. Ada yang disebut dengan kama peta, ada yang disebut dengan kama bang. Yang namanya kama peta itu atau putih yang dimiliki oleh laki-laki yang disebut dengan sukla atau sel sperma. Kama bang itu dimiliki oleh perempuan atau disebut dengan swanita atau sel telur atau ovum. Nah, pada saat keinginan seorang ayah dan seorang ibu, maka tercampurlah antara sperma dan sel telur tersebut atau sukla dan swanita itu tercampur di dalam rahim seorang ibu. Pada saat tercampur, terjadi percampuran mengental, maka seorang ibu itu hamil. Pada saat itu Atman sudah menghidupi badan manusia. Dah, Ibu jelaskan ulang. Kama peta yang dimiliki oleh laki-laki atau yang disebut dengan sukla atau sperma, sudah. Yang perempuan swanita kama bang, sudah, atau sel telur ovum bercampur. Kalau laki-laki tadi sperma itu sudah bermaknakan Sang Hyang Semara, yang perempuan swanita itu Dewi Ratih bercampur, terbentuklah pengentalan hamil. Pada saat itu Atman sudah menghidupi badan manusia atau Atman itu sudah menghidupi janin tersebut. Sehingga janin itu bisa tumbuh dari kehamilan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan dan lahir. Ketika lahir kalian lahir, maka tumbuh dari kalian belum bisa jalan dan sampai saat ini Atman itu menghidupi badan manusia. Sudah, makanya nanti kita di akhir mudah-mudahan secepatnya kita tatap muka, nanti Ibu jelaskan lebih lengkapnya lagi. Sudah.
Atman yang terdapat dalam tubuh manusia disebut jiwatman. Jiwatman adalah atman yang telah masuk ke dalam tubuh manusia dan memberikan kekuatan hidup. Apabila seseorang meninggal, maka atmannya akan keluar dari tubuhnya. Banyak yang mengatakan bahwa atman yang sama dengan roh, akan tetapi atman berbeda dengan roh. Banyak yang mengatakan bahwa atman sama dengan roh. Dibilang sama. Padahal berbeda. Kalau atman masuk ke badan manusia itu belum ada karma wasananya. Sedangkan kalau roh yang masuk, roh itu ketika atman keluar dari badan manusia, badan astral membungkus jiwatman itu membawa karma wasana, itu disebut dengan roh. Nah, roh merupakan badan astral atau badan halus yang membungkus jiwatman yang telah meninggal. Roh inilah yang dilahir kembali dengan segala karma wasana. Nah, atman yang telah memasuki badan manusia akan terpengaruh oleh sifat-sifat keduniawian. Atman yang terpengaruh oleh sifat keduniawian akan menjadi bodoh atau tidak mengetahui jati dirinya. Atman terbelenggu oleh badan manusia disebut dengan avidya. Nah, sedikit di sini. Atman itu kan bersumber dari Brahman. Otomatis sifat-sifat Atman itu sama dengan sifat-sifat Brahman. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya mengenai sifat-sifat dari Atman. Tetapi kenapa ketika Atman di dalam diri manusia sifat-sifat Atman itu tidak terlihat? Karena apa? Karena sudah dipengaruhi oleh sifat duniawi. Makanya Atman itu mengalami avidya atau bodoh. Dah, itu sedikit. Minggu depan kita akan bahas mengenai sifat-sifat dari Atman dan fungsi dari Atman. Nah, terdapat beberapa pandangan terkait Atman. Yang pertama itu Adwaita Vedanta, memahami Atman sebagai Brahman seutuhnya sehingga Atman mempunyai sifat yang sama dengan Brahman. Sifat-sifat itu adalah sama dengan Brahman. Nah, namun Atman dalam diri manusia terkesan tidak memiliki sifat yang sama dengan Brahman karena dipengaruhi oleh avidya atau duniawi itu. Yang kedua, Visista Vaita. Vedanta memahami Atman sebagai bagian dari Brahman. Ibarat biji sebuah delima. Buah delima merupakan Brahman, sementara bijinya itu merupakan Atman. Itu kalau Vasista Vaita Vedanta. Tetapi sekalipun demikian, ia menikmati keberadaan pribadi dan akan tetap merupakan sesuatu kepribadian selamanya. Dan yang ketiga, Dwaita Vedanta memahami bahwa Atman berjumlah sangatlah banyak. Atman satu berbeda dengan Atman yang lainnya. Setiap Atman memiliki pengalaman cacat sengsara sendiri. Nah, ini yang disebut dengan tadi karma wasana. Dia memiliki pengalaman sendiri-sendiri ketika dia menghidupi badan manusia. Nah, demikian keyakinan adanya Atman yang terbelenggu oleh badan indria ahamkara, manas budi, dan citta, sehingga tidak dapat memancarkan sinar aslinya dengan terang. Sifat-sifat Atman sesungguhnya identik dengan Brahman. Itulah yang seharusnya dicari dan dimengerti. Dia yang menemukan akan memperoleh seluruh alam semesta. Seseorang yang telah maju kehidupan spiritualnya akan mudah merealisasikan Atman dalam dirinya. Nah, sudah dari 3 pandangan tersebut bahwa memang menyatakan Atman itu bagian dari Brahman. Nah, sedikit dulu di pertemuan hari ini, Ibu minta tugas kali ini kalian tugasnya hanya mencatat garis besarnya saja dari penjelasan Ibu. 1. Ada pengertian dari Atman. Ingat, ini soal nih. 1. Ada pengertian dari Atman di buku catatan kalian. Yang kedua, tadi nama-nama Atman dalam semua makhluk hidup. Jiwatman, Stawara, atau Janggama. Sudah, itu dicatat juga. Yang ketiga, kelompok Eka Permana, kelompok Dwi Permana, kelompok Tri Permana. Itu dicatat di catatan kalian. Sudah? 3 pandangan mengenai Atman, itu garis besarnya saja. Dan yang terakhir itu, pada saat kapan Atman mulai menghidupi badan, tolong cerita yang Ibu sudah jelaskan sedikit tadi, dirangkum, dibuat di catatan. Di catatan kalian
Setiap halaman pojok kanan atas isi nama, nomor absen, kelas. Jika tidak berisi nama, nomor absen, kelas, Ibu tidak akan mau memberikan nilai pada tugas tersebut. Jika mengumpul tugas, silahkan langsung di Google Classroom. Batas pengumpulannya, Ibu kasih batas pengumpulannya hari Selasa jam 5 sore. Jadi hari Rabu sore, Ibu sudah beri rekapan tugas-tugas yang belum mengumpul. Jika hari Rabu sore banyak yang belum mengumpul tugas, siap-siap di minggu depannya kalian Ibu panggil ke sekolah mengerjakan tugas di sekolah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada sedikit melekat pada ingatan kalian, walaupun tidak banyak, sedikit, dicatat yang penting-penting. Sudah, Ibu tutup hari ini pertemuan dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.